Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sukses, dan salam bahagia untuk seluruh Sobat SR dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan kami di channel ini, channel Sultan Rahmat Detektif Misteri Gaib. Ingat, yang kami cari adalah sebuah kebenaran, bukan pembenaran. Yang kami buktikan adalah dalil, bukan sekedar berdalih. Yang kami kemukakan adalah argumen, bukan sentimen. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, kami kembali hadir di hadapan para pemirsa untuk terus berbagi pengetahuan tentang dunia metafisika. Dan hari ini kami masih melanjutkan pembahasan materi tentang gangguan bangsa jin terhadap manusia. Pada beberapa hari yang lalu kami sudah menayangkan video di channel ini tentang gangguan bangsa jin terhadap manusia, khususnya kepada kaum wanita, yaitu pada saat menstruasi atau datang bulan atau haid. Ketika mereka mendapatkan kondisi seperti ini, mereka di awal-awal menstruasi ini merasakan sakit yang luar biasa. Bahkan ada yang harus mengkonsumsi obat, kalau tidak akan mengalami pingsan dan sakit yang luar biasa. Ini adalah bentuk gangguan bangsa jin terhadap manusia, yang jinnya itu berada di dalam rahim seorang wanita. Kemudian yang kedua, bentuk gangguan bangsa jin terhadap manusia ini adalah bentuknya seperti orang yang mendapatkan vonis mandul. Ya, jadi gangguannya ini kepada sebuah keluarga. Jadi sudah menikah kemudian tak kunjung mendapatkan keturunan. Nah, setelah periksa ke sana, periksa ke sini, pergi ke rumah sakit, pergi ke dokter, dinyatakan bahwasanya sperma dari suami ini sehat, ini tidak buruk, bagus. Kemudian rahim dari seorang istrinya dicek juga kondisinya subur, sehat, tidak ada penyakit dan lain-lain sebagainya. Nah, disinilah kemudian ada pasangan suami istri yang diganggu oleh bangsa jin, ya, baik itu jinnya suka terhadap salah satu pasangannya, atau memang ada orang-orang jahat yang meminta bantuan sang dukun untuk melakukan aksi sihir sehingga terjadi peristiwa mandul bagi pasangan suami istri. Nah, kita akan coba bahas lebih lanjut tentang gangguan bangsa jin yang menyebabkan pasangan suami istri mengalami sebuah kemandulan atau tidak mempunyai keturunan atau belum mempunyai anak. Ya, kita akan coba bahas setelah jeda berikut ini. Sobat SR dan para pemirsa, berjumpa kembali dan kami akan melanjutkan pembahasan tentang gangguan bangsa jin terhadap manusia. Gangguan bangsa jin yang kedua terhadap manusia ini biasanya terhadap pasangan suami istri. Sehingga pasangan suami istri yang sudah berumah tangga cukup lama ini belum memiliki dan dikaruniai anak. Bahkan sudah pergi ke dokter, ke rumah sakit untuk memeriksa sperma, untuk memeriksa kandungan. Ternyata keduanya dalam kondisi sehat walafiat. Nah, bentuk gangguan bangsa jin terhadap manusia ini berupa kemandulan. Jadi seakan-akan istri atau suami ini menderita mandul. Bahkan divonis oleh medis mereka susah dan sulit untuk memiliki keturunan. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari gangguan bangsa jin terhadap manusia. Biasanya keberadaan bangsa jin ini ada dua kondisinya. Yang pertama, jin ini suka terhadap salah satu pasangannya, suka terhadap prianya atau suka terhadap istrinya sehingga memberikan gangguan-gangguan. Yang kedua, keberadaan jin ini dikirim oleh sang dukun karena ada orang-orang yang tidak senang kepadanya lalu pergi ke dukun dan dukun itu melakukan aksi sihir sehingga mengirimkan jin-jin kepada pasangan suami istri tersebut.
Nah, umumnya jin ini akan bertempat tinggal itu di seputar saluran vagina menuju rahim seorang istri. Jadi jin itu bertempat tinggal di sana, ya, di saluran rahimnya menuju indung telur. Sehingga ketika terjadi hubungan suami istri, sperma suaminya ini terhambat karena gangguan-gangguan bangsa jin yang berada di saluran rahim tersebut. Ketika mereka sering melakukan hubungan suami istri ini, maka jin itu akan terus mengganggunya dengan cara dan izin kehendak Allah, sehingga sperma tidak bertemu dengan indung telur seorang wanita. Kalaupun indung telurnya ini bertemu dengan sperma dari suaminya, ini spermanya sudah dirusak, ya, oleh bangsa jin, sehingga tidak memiliki pembuahan terhadap indung telur di rahim seorang istrinya. Nah, bagi para sobat dan para pemirsa, jika menemui kasus-kasus seperti ini, ada beberapa tips yang akan kami berikan dalam rangka untuk melakukan terapi. Dan bagi yang ingin melakukan dengan metode ruqyah, yang harus pertama kita lakukan adalah taubat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah atas dosa dan kesalahan kita. Kemudian yang kedua, kita tingkatkan lagi kualitas ibadah kita kepada Allah dan terus berdoa, memohon, meminta hanya kepada Allah semata. Kemudian yang ketiga, Anda mulai melakukan pengobatan ruqyah. Ya, saya sarankan untuk melakukan pengobatan ruqyah mandiri. Ya, kami sudah pernah memberikan tutorial video ruqyah mandiri. Anda, para sobat, para pemirsa bisa melihat di channel kami ini tentang tutorial ruqyah mandiri. Kalaupun Anda tidak sanggup melakukan ruqyah mandiri, Anda mungkin bisa meminta bantuan kepada orang-orang yang mampu meruqyah Anda dan suami Anda, ya. Atau minimal Anda cobalah setel ruqyah. Sekarang sudah banyak di YouTube yang menyajikan ruqyah-ruqyah, bacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Kemudian juga yang keempat, Anda ruqyah untuk mandi pasangan suami istri dengan menggunakan air daun bidara dan dibacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Ingat, proses ini tidak sekali, tapi harus rutin dan berkali-kali dilakukannya. Kemudian juga yang kelima, Anda bisa bantu dengan meminum obat-obatan herbal seperti madu, jintan hitam, habatus sauda, minyak zaitun, yang semuanya obat herbal tersebut kita ruqyah terlebih dahulu, baru ini kita konsumsi, sebagaimana referensi dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya At-Tibbun An-Nabawi. Ya, jadi obat-obatan herbal. Nah, lakukan semua ini dengan rutin, bukan sekali dua kali selesai, tapi berkala setiap hari. Dan insya Allah dengan izin dan kehendak Allah akan memberikan manfaat terhadap gangguan bangsa jin terhadap diri kita. Selamat beraktivitas, salam sehat, salam sukses, dan kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.